Ibu Rini ini kan kalau saya lihat saya nonton juga tentang Ibu Rini kalau diundang ke Indo gitu ya, terus wawancara tentang animasi gitu. Jadi Hmm. Bu Rini kan animator Indonesia yang mengerjakan proyek-proyek global, yang sekarang tinggal di California ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, Ibu Rini sudah malah melintang di dunia animasi. Cuman saya sebagai orang awam nih Bu, boleh nggak tahu sebenarnya animasi itu apa sih Bu? Apakah itu kartun aja atau gimana Bu? Jadi animasi sebenarnya secara simpelnya itu gerakan ya. Animasi itu basicnya artiannya itu gerakan gitu. Nah kalau dalam artiannya industri kita industri animasi gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya kita lihat film atau gimana gitu, ada karakter 3D atau 2D. Nah yang bikin gerakannya itu animator. Jadi animator itu yang eh, tugasnya memberikan hidup kepada karakternya, baik itu 3D atau 2D. Gitu. Tapi animasi itu sendiri artinya sebenarnya gerakan. Oke. Jadi animasi itu gerakan. Kalau di animasi itu sendiri Bu, ada pembagiannya lain nggak Bu? Kategori-kategori gitu? Banyak pembagiannya. Jadi ini yang biasanya agak salah kaprah ya kalau di Indonesia atau di sini juga kadang-kadang masih ada salah kaprahnya. Jadi misalnya gini dalam suatu produksi film gitu ya, itu dibagi pembagiannya tuh banyak banget gitu. Jadi mulai dari konsep artis yang bikin karakternya, yang desain karakternya. Terus setelah itu ada modeling. Modeler itu yang bikin karakternya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang 3D animasi gitu ya, nah modeler ini yang bikin 3D modelnya gitu. Nah setelah itu dari modeling, terus ada yang namanya rigger. Rigger itu yang kayak kalau kalau untuk human body itu jadi kayak dia yang taruh skeletonnya join-joinnya. Nah itu kerjaannya mereka. Nah animator itu yang baru menggunakan skeleton itu dan ngegerakinnya. Itu tugasnya animator. Nah dari situ belum nggak berhenti. Jadi setelah itu masih ada departemen yang lain-lainnya gitu. Jadi ada departemen yang ngerjain muscle-nya, muscle simulation-nya, bajunya, rambutnya, efek animasinya, jadi kayak water, fire, dust, semuanya seperti itu. Terus ada compositing itu yang gabungin semuanya untuk diedit. Wow. Jadi itu tadi dimulai dari artis dulu ya Bu ya? Ya, semuanya artis. Kalau kita Ini ngomongnya sebenarnya artis semuanya ya, artis, ya semuanya pekerja artis. seni Tapi gitu ya Bu ya? yang Oke. paling awalnya itu biasanya dari konsep artis. Konsep itu ya Ah, seperti konsep kan artinya konsep. Jadi mereka yang desain karakternya seperti apa, desain dunianya seperti apa, desain story-nya kadang-kadang. Jadi ada story ah. artisnya yang desain story-nya seperti apa, ada yang desain kameranya. Jadi itu yang desainernya itu biasanya di awal. Oke, jadi si konsep artis itu sendiri bisa nggak Bu kalau dia nggak punya kemampuan untuk animasi secara teknologi ya, untuk mengerjakan animasi. Jadi memang secara Emang ide aja. ya, ya biasanya justru skillnya very specialized. Jadi konsep artis itu biasanya yang gambar. Jadi kalau itu konsep artis biasanya lebih lebih ke arah ilustrator. Jadi mereka yang Hmm, kerjaannya gambar, baik digital atau tradisional gitu kan. Itu semuanya gambar biasanya. Nah, jadi masing-masing skillnya beda-beda gitu. Jadi animator bukan berarti kita bikin modelingnya enggak. Nah, modeling bukan berarti mereka bikin animasi gerakannya, itu beda-beda semua jadinya. Skillnya semua kebagi-bagi. oke. Mungkin nggak satu orang bisa ngerjain semua Bu? Ya, itu biasanya nyebutnya generalis. Tapi biasanya dari Oh, generalis jadi misalnya yang kira-kira bisa sedikit semua gitu. Jadi bisa bisa modeling, bisa animasi, bisa effects gitu. Nah, itu namanya generalis. Biasanya mereka nggak specialize di salah satunya. Dan juga tapi biasanya generalis nggak lompat ke arah konsep, itu agak beda. oke Ya. oke. Berarti tadi kalau kita mau buat cerita animasi nih Bu, kita mulai dari konsep artis dulu, Hmm. kemudian nanti ada modelernya, kemudian ada riggernya gitu ya Bu ya. Ya, Kemudian masuk ke animatornya yang akan menghubungkan semua itu begitu. animator itu yang gerakinnya aja. Oh, oke. Ya, animator Yang yang final gerakinnya aja.
Terus udah gitu ada simulasi, itu yang bikin rambut, baju, dan lain-lain. Terus ada lighting, yang kasih lampu, renderingnya, itu. Wow. Terus udah gitu baru compositing, baru editing. Jadi banyak pembagiannya. Iya, iya, iya. Saya pernah dengar, Bu, dari seorang animator juga gitu yang di interview gitu ya. Kalau misalkan membuat satu produk film animasi itu tuh butuh waktu lama banget. Dan itu scene-nya bisa kayak berapa ratus ribu gitu atau mungkin jutaan, nggak tahu gitu. Itu memang begitu ya, Bu ya? Iya, pembuatan film itu panjang banget. Soalnya kita bayanginnya ya, satu film kan bisa sekitar 1,5 jam, 2 jam kan ya kira-kira. Untuk makanya film animasi biasanya agak lebih pendek dibanding film live action gitu. Karena pembuatannya panjang sekali. Dan prosesnya gitu, misalnya ya kalau kita ngomonginnya berapa shot gitu ya, emang bakalan sampai ribuan shot gitu. Banyak banget gitu ya. Nah, pembuatannya sendiri biasanya satu dibutuhkan orang yang banyak, dibutuhkan artis yang banyak, terus juga jangka waktunya rada lama gitu loh untuk pembuatannya biasanya. Oke. Aku penasaran nih, Bu, sebagai orang awam gitu ya. Itu buatnya segitu lama memang karena teknologinya memang masih sebatas itu, atau misalnya kalau misalnya buat film biasa gitu, Bu, antar manusia gitu kan, kalau teknologi semakin canggih kan biasanya bisa lebih cepat gitu. Apakah karena itu, Bu, atau ada batasan lain, Bu? Karena itu batasannya mungkin batasan kemampuan manusianya ya. Sekarang kita bayanginnya gini, satu film itu biasanya 24 frame per 1 detik. 24 frame per 1 detik. Nah, 24 frame itu kalau kita bisa bayanginnya ya, satu frame itu satu gambar. Kalau kita ngomongin yang 2D animasi, satu frame itu satu gambar. Itu 1 detik. Jadi kalau kita lihat, kalau hitunglah misalnya 1 jam gitu ya, filmnya 1 jam, itu berapa detik? Banyak banget kan. Nah, hitungannya itu satu frame itu per gambar gitu. Jadi kalau 1 detik aja, 1 detik itu udah 24 gambar. Nah, kalau kita bayangin animator bisa berapa banyak gambar dalam satu hari. Satu aja mungkin susah kan untuk ngelarin satu gambar per hari gitu. Nah, kita bayanginnya kira-kira ini kalau yang untuk 2D animasi gitu. Nah, kurang lebih sama di 3D animasi juga mirip-mirip gitu. Karena kita bekerjanya dalam 24 frame per second kan. Nah, dan kayak kita bayangin waktu pas saya ngerjain Tintin dalam 1 tahun aja saya cuma ngerjain 4 menit. Wow. Karena ada biasanya misalnya sekitar 100 frame gitu ya, which is biasanya 100 frame itu kira kurang lebih 4-5 detik gitu kan ya. Itu aja bisa seminggu ngerjainnya. Soalnya kesulitannya kan karena kita mesti bikin gerakannya yang sampai audiens itu percaya kalau karakternya tuh bergerak secara normal kan, bergeraknya realistis gitu, dan kita percaya kalau karakternya hidup. Nah, itu nggak segampang kalau misalnya kita record pakai video doang kan cepat. Nah, ini kan kita meniru gerakannya terus satu-satu digerakin gitu. Kalau untuk 3D kita bayanginnya gini, ada di badan kita secara human ada berapa joinnya. Join itu jadi sendi-sendi ya. Misalnya ada berapa joinnya. Jadi kalau kita bayangin gitu, satu tangan aja ada bahu, ada elbow, ada wrist. Nah, terus untuk tangan ini kan ada 1, 2, 3 per 1 jari. Tiga join per jari. Kalau 5 kan berarti 15 join. Jadi dari satu tangan aja controllernya itu udah hampir berapa tuh? Jadi sekitar 15, 16, 17, 18. Udah 18 satu tangan. Jadi, nah itu semuanya mesti digerakin gitu untuk gerakannya. Itu baru satu tangan. Berarti kan kita ada 2 tangan, ada 2 kaki, terus ada badan, ada kepala, belum lagi muka. Di muka sendiri controllernya bisa sekitar 30-an lebih. Wow. Dan semuanya mesti digerakin. Soalnya kan human body very complicated kan. Ya. Dan semakin natural kelihatan itu seperti aslinya gitu, manusia gerakannya gitu. Itu lebih bagus ya, animasinya juga dilihat mata gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bayangin untuk misalnya kita satu ngedip aja, itu bukan cuma mata tutup buka doang gitu. Nah, itu mata yang satu
eyelid di atas, eyelid di bawah, tapi kalau pas matanya tutup, kita alisnya juga turun. Nah, alisnya turun juga nggak barengan. Alisnya mungkin yang dalamnya turun dulu, baru yang belakang, yang luarnya baru turun. Nah, terus nggak cuman itu doang, pipinya juga ada gerakannya. Jadi banyak banget yang berhubungan. Oke, itu artinya ketika Ibu belajar animasi, Ibu juga harus belajar tentang anatomi tubuh manusia ketika gerak, normalnya, naturalnya gimana ya, Bu? Ya, kurang lebih kita pelajarin human motion ya, jadinya. Hmm. Mungkin nggak pelajarin, oh ini tulang ini namanya ini, tulang ini namanya ini, kita nggak pelajarinnya itu. Itu bagiannya rigor sama modeling yang biasanya belajar seperti itu. Tapi kalau untuk animasi kita belajarnya, oh kalau orang nengok itu bagian tubuh mana yang bergerak duluan, gitu. Ya kalau misalnya kayak saya tanya gitu ya, oke kalau sekarang kalau misalnya kepalanya mau nengok ke kanan, mau ada sesuatu yang di kanan, yang bergerak apa dulu? Hmm. Kalau misalnya yang nggak belajar animasi kan mungkin oh ya kepalanya bergerak dulu. Oh harusnya enggak, matanya bergerak dulu, terus udah gitu alisnya bergerak, terus udah gitu kepalanya bergerak sedikit agak miring baru nengok gitu. Jadi itu kita pelajarin satu-satu gerakannya seperti apa. Oke, jadi saya mulai kebayang nih Bu, kenapa butuh spesialis, karena untuk mempelajari satu bagian aja itu banyak banget ya Bu. Iya. Wow, sama kayak misalkan kalau kita mau lihat ambience place, orang juga harus belajar tentang, oh ya, kalau mobil animasinya itu kayak gimana, mobil detailnya, udara segala macam gitu ya Bu ya. Wow, Iya. luar biasa. Bu, kenapa memilih di dunia animasi Bu? Kan ribet banget ya Bu. Mungkin karena dari saya ini sendiri gitu ya, mungkin yang tertarik ke dalam bidang animasi itu biasanya ada trait-nya sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri karena I love details. Saya suka dengan mempelajari detail-detail sesuatu gitu, dan dalam bidang animasi itu berarti detail gerakan gitu kan, dari detail gerakan manusia terutama. Nggak harus manusia juga tuh. Kadang-kadang kita belajarin gerakan hewan juga untuk creature segala macam kan. Nah buat saya itu menarik gitu, kayak pelajarin apa sih ini, gimana sih ini prosesnya gitu loh. Nah itu yang menarik ke saya, dan untuk melihat satu karakter yang sebelumnya cuman kayak benda mati kan gitu ya, jadinya tuh setelah dianimasi jadi bergerak itu, it's very satisfying. Oke, oke. Nah ini back ke masa kecil Ibu nih. Ibu kan ketika memutuskan menjadi animator gitu ya, fokus di dunia animasi. Ini Ibu kan di Indonesia ya Bu ya, lahir Ya, sampai SMA ya, betul ya Bu? sampai kuliah actually, sampai selesai S1-nya di Indonesia. Oke. Ibu di Jakarta atau di kota lain lahirnya? Lahirnya di Lampung. Oh di Lampung. Jadi masa Iya. kecil Ibu di Lampung atau childhood-nya gimana Bu? Boleh cerita nggak Bu? Ya, jadi saya di Lampung sampai lulus SMP. Setelah itu Mhm. pindah ke Bogor, ke Regina Pacis untuk sekolah SMA. Setelah itu pindah ke Bandung untuk kuliah di Unpar. Di Unpar ya Bu ya? Iya, Oke, oke. Di bagian apa Bu kalau di Unpar kuliahnya? arsitektur. Wow, arsitektur. Iya, nggak ada hubungannya sama animasi karena pada di zaman itu nggak ada sekolah animasi sama sekali, belum ada. Itu sekitar tahun berapa Bu? Belum ada sekolah animasi. Saya masuk Unpar itu di tahun 97. Dan ya 97. lulusnya 2001 ya. Jadi pas waktu saya lulus pun waktu itu belum ada sekolah khusus animasi ya. Di tahun 2001 2002 mulai ada beberapa kursus animasi waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu malah cuma satu deh, ada satu di Jakarta untuk kursus animasi IDS yang sekarang ya. Tapi selain itu belum ada sama sekali. Jadi di Indonesia waktu itu animasi masih kebanyakan 2D animasi. Terus yang 3D masih belum berkembang, dan belum banyak yang tahu lah. Industrinya masih belum banyak. Oke. Dan ada relasinya kayak Ibu ya, Ibu suka detail, jadi masuk arsitektur itu kayaknya klop ya Bu? Udah Bu? Sebenarnya waktu itu masih belum tahu soal animasi sama sekali sih. Jadi waktu saya milih ke arah arsitektur karena waktu itu
saya emang tahu kalau saya nggak terlalu suka di bidang bisnis atau ekonomi atau yang lain-lain gitu. Emang lebih ke arah art dan waktu pas zamannya itu karena pilihan untuk yang art antara masuk ke arah traditional art gitu kan atau arsitektur gitu loh. Dan waktu itu akhirnya milihnya ke arsitektur. Oke. Nah, zaman sekarang kan banyak ya, Bu, anak-anak dari SMA, bahkan saya dulu ya, dari SMA ke kuliah itu sebenarnya nggak tahu nanti ke depan mau jadi apa gitu, Bu. Yeah. Dan kayaknya belum tahu gitu, hobinya, kesukaannya apa. Nah, Ibu waktu itu kan udah tahu tuh, oh ya mungkin sukanya di art dan sebagainya. Memang itu dari kecil, emang Ibu udah ngerasa Ibu itu belongs to art atau gimana, Bu? Enggak sih, sebenarnya waktu pas milih di jurusan kuliah juga waktu itu masih nggak tahu. Sebenarnya yang saya tahu saya tahu apa yang saya nggak suka, tapi belum tahu apa yang saya suka gitu loh jadinya. Jadi kayak proses elimination gitu kan. Oke, nggak mau masuk bisnis gitu, nggak mau masuk ekonomi gitu kan. Nah pilihannya dan waktu itu tahu saya suka working in computer. Dan art gitu loh. Biarpun nggak ada skill sama sekali yang art. Nah waktu itu computer science nggak diterima waktu itu, jadinya nggak diterima di computer science. Dan akhirnya akhirnya nyoba salah satu pilihannya yang lain itu arsitektur. Pas waktu belajar gambar pun sama gurunya sebenarnya dibilangin kamu kayaknya nggak ada bakat deh gambar. mungkin salah satu apa ya yang manasin gitu ya, kayak jadinya misalnya dibilangin nggak bisa, I was like alright I'm gonna try, like I'm gonna try and prove that I can. Jadi waktu itu ya udah akhirnya Malah challenging ya, Bu ya? ya keterima di arsitektur, akhirnya ambil arsitektur. Tapi setelah masuk pun tetap ngerasa kalau sebenarnya nggak cocok di arsitektur. Jadi waktu itu dari semester pertama pun udah ngerasa I didn't belong there. Dan ngerasa nggak ada bakatnya di arsitektur. Tapi karena udah masuk ya dulu dikelarin aja dulu karena waktu itu masih belum ngerti dan belum tahu mau jurusan apa lagi gitu. So I had no choice. Iya, iya, iya. Dan setelah lulus arsitektur, Ibu langsung gimana, Bu? Kerja dulu atau langsung ke animasi? Ya, jadi di semester terakhir waktu itu mulai ada pelajaran baru di arsitektur itu untuk 3D ya. Ada kelas 3D waktu itu di semester terakhir banget. Dan itu sebenarnya waktu itu kayak masih kelas yang jarang diambil lah gitu. Karena masih baru-baru banget gitu. Nah, waktu itu ngambil kelas itu dan malah suka gitu loh, malah suka di kelas itu gitu. Dan waktu itu akhirnya belajarin lebih jauh tentang 3D-nya. Nah, begitu lulus kerja selama setahun di small firm di Jakarta dan tugasnya ngerjain 3D arsitektur gitu loh. Jadi kayak buat presentasi ke klien dan lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya yang awalnya mulai perkenalkan ke dunia 3D. Tapi masih belum ngerti hubungannya 3D sama animasi itu masih belum nyambung gitu. Pokoknya bikin 3D building lah gitu. Nah, begitu mulai dipelajarin lebih jauh, akhirnya baru tahu oh industri yang 3D itu luas sekali gitu. Dan baru nemu animasi di situ. Jadi mungkin ya kalau bisa dibilang setahun setelah lulus kuliah ya. Oke, itu berarti mungkin 3D-nya itu seperti sekarang itu kalau BIM ya, Bu ya? Seperti modeling BIM, Iya, building modeling gitu ya? arsitektur, jadi buat presentasi. Jadi waktu itu masih AutoCAD 2000 ya kalau nggak salah, pokoknya yang awal-awal banget lah, AutoCAD dan 3D Max gitu. Nah, itu yang waktu itu pelajarin pertamanya itu. Oke, jadi setelah 1 tahun di small firm itu untuk buat 3D modeling itu, Bu, kemudian Ibu langsung ke Amerika karena saya lihat Ibu kuliah juga di Amerika ya, Bu? Ya, Di Akademi Art ya? Itu langsung ke sana atau gimana, Bu? Iya, karena waktu itu seperti yang saya tadi bilang kan di Indonesia masih belum ada sekolah. Jadi waktu itu saya ambil kursus itu 3D modeling itu, tapi ngerasanya masih kayak kurang gitu loh. Masih pengen perdalam lagi lah gitu.
dan mulai cari-cari sekolah, dan waktu itu yang ketemu di San Francisco sekolahnya, yang mereka yang respon ke pertanyaan saya dan lainnya. Terus dan selama setahun waktu pas kerja itu, saya mulai siapin portfolio untuk apply ke sekolah di San Francisco. Akhirnya keterima. Jadi di tahun 2002 saya pindah ke San Francisco untuk ambil sekolah khusus animasi. Oke, itu beasiswa atau biaya sendiri, Bu? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Oke, itu berapa lama, Bu, untuk di Akademi Art itu? 4 tahun, 3 tahun? 3 tahun ya? Iya. Dan Ibu langsung spesifik tahu bahwa Ibu mau ambil animasi ya? Enggak juga. Jadi begitu saya datang ke sekolahnya gitu, taunya pokoknya mau ngambil 3D, karena itu yang saya tahu kan di Indonesia pokoknya 3D aja, semuanya dirampung jadi satu gitu. Begitu masuk ke sekolahnya, di hari pertama ada konsultasi dengan kayak konselornya gitu. Terus ditanya, mau fokus di mana? Fokus spesialis ke bidang mana gitu loh. Bingung waktu itu ditanya, loh, emang ada pembagian bidang apa aja gitu. Nah, terus dijelasin seperti yang tadi saya jelasin di awal gitu. Oh, bidangnya banyak. Ada modeling, ada animasi, ada lighting, ada ini, ada itu. Kamu mau yang mana? Maksudnya, wah, nggak tahu bidang yang lain itu seperti apa gitu. Terus akhirnya saya minta ke dia, saya bisa nggak 1 semester saya cobain dulu semua. Soalnya saya nggak tahu memang mana sukanya. Dan dikasih waktu itu, oke, ambil kelas ini, kelas ini, kelas ini. Nanti semester kedua bisa pilih. Akhirnya ya udah semester pertama dicobain dulu semua, terus semester 2 baru milih khusus ke animasi. Oke. Nah, ketika Ibu ada di sana kan, Ibu jadi tahu ya, di Amerika itu bagaimana sih pertumbuhan atau growth daripada dunia animasi. Itu gimana, Bu? Mereka memang udah sangat pesat sekali atau gimana, Bu? Ya, itu termasuk kayak culture shock yang mengenai animasi ya, begitu masuk di sekolahnya, karena waktu itu langsung ambil master kan, ambil master degree, dan untuk di master degree di sini mereka expect kalau kita udah tahu tentang animasi gitu. Jadi nggak terlalu diajarin yang basic-basic lagi. Sedangkan saya pas masuk sana sama sekali nggak ada basic gitu kan. Ya. Jadi di kelasnya itu dengan teman-teman kelihatan banget perbedaannya gitu dengan teman-teman yang dari negara lain. Itu mereka udah ada basic, yang udah ngerti history-nya, udah ngerti animasi itu seperti apa, at least ada experience lah. Sedangkan saya sama sekali buta sama sekali. Jadi lumayan kelihatan ya, agak jomplangnya gitu untuk di start-nya gitu. Dan jadi dari situ ngerasanya ya kita harus 2 kali lipat lebih belajar lebih banyak gitu untuk catch up dan compete dengan murid-murid yang lain. Oke. Nah, ketika Ibu udah mulai belajar nih masuk ke sana, Ibu kayak, oke, this is my word gitu, Bu. Gitu nggak, Bu? Ada momen, aha momennya nggak? Nggak, sebenarnya, well, you're never sure ya bakalan work atau enggak gitu misalnya sih sampai biarpun lulus, sampai mungkin akhirnya sampai keterima kerjaan pertama mungkin ya. Karena pas waktu di sekolah, waktu itu emang targetnya oke, kita mesti bikin portfolio yang sebagus mungkin sampai company mau hire kan. Nah, but you're never sure. You were never sure. Like, you just work as much as you can. Terus sebisa mungkin, sebagus mungkin gitu. But sampai kita lulus pun masih sampai nggak tahu kan ini bakalan ke-hire atau enggak. Like you never know whether you're gonna succeed or not. Jadi sampai mungkin akhirnya waktu di-hire pertama kali, okay, at least 1 foot at the door. Like at least you have a chance. Dan itu pun masih okay, bisa keep nggak ini pekerjaannya gitu. Apa bakalan di-fired gitu dalam waktu seminggu gitu kan. It's a struggle untuk seperti mungkin fresh graduate, semua fresh graduate bakalan ngerasa seperti itu. Iya. Dan Ibu pertama kali masuk langsung, maksudnya lulus langsung ada tawaran ya, Bu? Langsung Ibu apply atau gimana, Bu? Ya, jadi pas di semester terakhir waktu itu udah mulai apply kerja praktek ya, dan akhirnya keterima di perusahaan game company waktu itu di sekitar 1 jam dari San Francisco, dan sebagai intern. Jadi intern dulu dalam 3 bulan, waktu itu sekalian finishing the last semester.
Terus setelah 3 bulan itu mereka hire selama setahun. Oke. Dan pekerjaan pertama Ibu adalah Animator, ya. animator. Oke. Ya. Untuk buat apa tuh Bu? Gamenya game apa Bu? Oh, gamenya waktu itu namanya Eragon. Jadi game ini lama banget dari tahun 2005 ya. Waktu itu ada film yang tentang dragon gitu. Nama filmnya Eragon dan kita bikin game ya. Oke. Lebih susah buat game atau buat film animasi biasa Bu? It's very different. Kalau tingkat kesulitannya masing-masing ada kesulitan masing-masing gitu loh. Kesulitannya beda lah antara game dan film. Kalau film lebih mungkin lebih fast pace, terus udah gitu quality-nya lebih tinggi, lebih hectic in a way. Kalau game soalnya produksi game sendiri itu jangka waktunya lebih panjang, jadi bisa beberapa tahun untuk bikin game kan. Jadi kadang-kadang mereka nggak terlalu schedule-nya nggak terlalu menggila dari awal gitu. It's a little bit of like rolling deadline. Sedangkan kalau film itu biasanya mulai langsung kayak nanjek untuk deadline-nya. So it has its own challenges. Oke. Karena kalau game kan juga ada update nanti ya Bu ya, bisa diperbaiki lagi dan sebagainya gitu. Oke. Kalau saya lihat nih Bu udah sekitar kurang lebih 14 tahun ya Bu ya di dunia animasi. 16 ya jadinya. 16 tahun, oke. Yeah. 16 tahun dan Ibu sekarang udah mengerjakan banyak proyek gitu ya. Banyak proyek yang kayak yang luar biasa, ada Tintin, The Hobbit, Avengers, Ninja Turtles, banyak banget lah Bu. Saya sampai nggak bisa nyebutin satu persatu. Nah, itu dan saya juga lihat Ibu kan di Genesis ya Bu namanya. Saya benar nggak ya sebutin? Gimana cara nyebutnya Bu? Genies. Kayak genies in the bottle, genies. Genies, oke. Yeah. Genies, Ibu di Genies sebagai animation supervisor dan juga Ibu freelancer gitu. Nah, ini berarti Ibu kan juga terima ya Bu ya kalau misalkan ada proyek-proyek yang Ibu kerjakan sendiri gitu untuk animasi. Itu pembagiannya gimana Bu? Maksudnya pembagian antara freelance dan full time job gitu atau? Ya. Oke. Ya itu agak a little bit of a juggle. Jadi untuk freelance sebenarnya biasanya in between ya. Jadi karena saya tetap ada it's a little bit different too. Jadi sebelum saya masuk Genies itu saya full contractor. Jadi pindah-pindah tiap company gitu based on project gitu. Makanya kalau misalnya dilihat mungkin resumenya saya kerja di company ini 3 bulan, kerja di company ini 6 bulan. Karena memang nature dari industrinya kita semua freelance biasanya, based on contract. Nah, di Genies sekarang saya full time. So before that, jadi kalau misalnya saya ada 3 bulan di ngerjain film ini gitu, then there's a little bit of break. Setelah itu sebelum kontrak yang setelahnya berikutnya mulai gitu. Biasanya ada 2 minggu break atau 1 bulan break, kadang-kadang 2 bulan break. Then I take other projects, smaller projects in between. Dan kadang-kadang, being a freelancer, kita bisa overlap ya a little bit gitu. Dan saya sendiri bekerja dengan ada beberapa animator under me, jadi I have a small team. Jadi saya bisa ngambil beberapa multiple projects at the same time. Dan di situ posisi saya lebih ke arah supervisor karena kalau misalnya di satu project saya bikin animasi agak sulit untuk bikin animasi di 2 project gitu. Jadi biasanya satu bikin animasi, satu just supervising. Oke, berarti kalau di Genies ini memang dia memproduksi itu ya Bu ya? Animasi-animasi ya Bu ya? Ya, jadi di Genies ini saya full time ya sekarang. Jadi jadi sejak saya masuk Genies lebih almost eksklusif kerjaan di Genies saja. Karena posisi saya di sana juga lumayan sibuk ya, jadi lumayan agak nggak ada waktu untuk ngerjain project lainnya ya. Oke. Nah, kalau supervising kan berarti mungkin ada tim Ibu yang benar-benar ngerjain ya Bu, dan Ibu ngecek. Which is kan ya sebenarnya ngecek ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya paling sulit gitu kan. Untuk kita hati-hati banget kan ya Bu ya. Gitu. Ibu di sana ada tim orang Indonesia juga?
Di tim animasinya sendiri saya nggak ada orang Indonesia ya, tapi ada orang Indonesia juga, tapi di tim yang beda, dia di lighting. Dan dia stay di sana juga ya, Bu? Maksudnya stay di sana maksudnya di Di US? Amerika? Iya. Di US. Oke. Iya. Ibu pernah ngerjain proyek animasi lokal nggak? No, belum pernah. Belum ya. Tapi Ibu Iya. tahu nggak, Bu, sekarang animasi lokal itu seperti apa? Emang sering lihat gitu. Jadi saya sebenarnya masih ada kontak untuk masih ada interaksi dengan animator-animator Indonesia, artis-artis di Indonesia gitu. Jadi masih lihat kerjaan dari company di Indonesia seperti apa. Dan kadang-kadang waktu kalau misalnya pas sempat pulang sebelum ini gitu, kadang-kadang suka mengunjungi beberapa studio dan beberapa sekolah di Indonesia, jadi bisa lihat. Sekarang juga sebenarnya saya dan ada dua Indonesian artis lainnya di company yang berbeda. Kita lagi start podcast. Kita start podcast dan Discord ya. Jadi lagi mulai membangun community di industri animasi. Nah itu dari situ dari Discord kita bisa lihat juga kerjaan dari artis-artis Indonesia di sana. Oke. Nama podcastnya apa tadi, Bu? Discord. So untuk sekarang nama podcastnya CBB ya. Jadi ini sebenarnya agak play on word. CBB ini singkatannya could be better. Nah sebenarnya ini kalau untuk artis-artis yang di industri animasi biasanya sering dengar gitu. Itu biasanya gini, kalau kita di review, kerjaan kita di review dengan director, karena director kan yang kasih final approval kan. Biasanya kalau mereka nggak mau approve tapi nggak mau nolak, itu mereka sebenarnya udah si Bibi deh, si Bibi it could be better. Jadi kalau ada waktu lagi dibenerin lagi gitu. Itu sering banget gitu. Jadi kayaknya approval-nya tuh nggak 100% gitu. Jadi could be better gitu. Jadi makanya kita podcast kita namain si Bibi, karena menurut kita karena kita tiga-tiganya bukan podcaster kan, kita semuanya di dunia animasi, jadi sambil belajar juga bikin podcast itu seperti apa gitu ya. Setiap episode kita bilangnya ya could be better. Oke, luar biasa. Dan Ibu dengan dua podcaster lain itu stay-nya di Indonesia ya, dua artis itu ya? Enggak, jadi yang satu di sini di US, yang kebetulan kerja di Genius juga, yang satu lagi di New Zealand. Di New Zealand. Tapi semuanya orang Indonesia. Jadi kita podcastnya dan komunitas di Discord-nya semua kita bahasa Indonesia gitu. Itu salah satu tujuannya sih, karena kadang-kadang kebanyakan informasi di dunia animasi itu semuanya bahasa Inggris kan, dan kadang-kadang masih ada yang belum terlalu ngerti juga. Oke. Ini dalam bahasa Inggris berarti, Bu ya? Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Iya, justru sengajain kita di bahasa Indonesia biar semuanya bisa ngerti. Karena target marketnya memang orang Indonesia, Bu. Iya. Oke. Bu, sejujurnya ya, Bu, ketika Ibu melihat animasi Indonesia, dan Ibu melihat dengan animasi yang Ibu kerjakan gitu, dan Ibu lihatlah di dunia Amerika yang udah lebih maju gitu. Itu gimana sih, Bu, Ibu melihat animasi di Indonesia? Sebenarnya kayak ngelihatnya dalam satu proses ya. Jadi misalnya kalau dibandingin dari beberapa tahun lalu aja gitu. Dalam beberapa tahun lalu, kalau misalnya saya dapat pertanyaan ini udah beberapa tahun lalu, saya mungkin bilang oke, kualitasnya masih agak kurang, gitu, masih bisa ditingkatin lagi. Tapi honestly the last couple years gitu, ada beberapa company di Indonesia yang mereka projectnya udah banyak banget ngambil project dari luar. Dan kualitasnya tuh bisa lumayan bisa bersaing gitu dengan negara lain gitu. Dan terutama yang kalau saya lihat marketnya di Indonesia di animasi itu dia ke arah TV series ya, dan banyak banget kliennya dari Disney, dari Nickelodeon dan lain-lainnya gitu. Untuk TV series itu sebenarnya Indonesia banyak yang bikin. So it's really improving by a lot. Dan ada beberapa animator yang kadang-kadang saya mentor juga atau saya kasih feedback, itu mereka they did a really good job gitu. So untuk kualitas, sure, secara industri mungkin masih belum dapat project seperti kayak film Hollywood gitu ya.
which is hard anyway. Kalau untuk film Hollywood di luar Amerika susah banget gitu loh. Di luar Amerika dan di luar Kanada itu susah banget. Eropa pun nggak terlalu banyak yang bikin film besar gitu loh. Apalagi yang di Asia kan. Nah, tapi untuk progresnya sendiri itu udah di beberapa tahun terakhir lumayan berkembang banget. Oke. Nah, itu susah untuk tembus, maksudnya animator-animator di Indonesia, Bu, ya, yang stay di Indonesia, itu susah untuk menembus project-project di Hollywood, di US, di Kanada gitu. Itu karena memang manpower US dan Kanada juga masih banyak gitu yang lebih mampu gitu, atau gimana, Bu? Ya, kalau misalnya kita mungkin lihat dari kebanyakan, there's two different things ya. Karena satu produksi film kebanyakan di Kanada dan di US itu karena this is where the money is, gitu. Iya kan, film production it's very very expensive. Dan biasanya studionya semua udah di sini, dan either di sini atau di Kanada lah, gitu. So it's really hard untuk kasih percaya full studio dari luar di dua negara ini, right? Karena kalau kita bayangin gitu, misalnya satu film butuh sekitar 20-30 animator yang senior, right? Dan di Indonesia mungkin belum ada sebanyak itu dalam satu studio, right? So untuk studio Indonesia yang untuk ngambil full project film itu mungkin masih agak susah dari sisi itu satu. Dan infrastrukturnya sendiri semua kan di sini, gitu kan. It's a complicated process. Nah, kalau kita ngomongin secara personal, misalnya kenapa animator ABC nggak bisa keluar, it's not always about skill also. Gitu. Jadi kadang-kadang requirement working visa dari negara-negara lain itu kan beda-beda. Sama aja seperti misalnya kalau foreigners mau ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia kan juga kadang-kadang nggak gampang kan. Nah itu sama gitu. Jadi biarpun skillnya bagus dari Indonesia untuk dapetin working visa di US itu sangat susah sekali. Oke. Tapi pekerjaan animasi ini, Bu, kita kan we can do it from Indo kan ya, Bu, kalau misalkan project-nya ada di manapun gitu ya. Yes, you can. Tapi untuk film productions itu biasanya jarang untuk remote di luar studio. Biasanya jarang banget dikasihin ke orang perorangan. Biasanya dikasihnya per studio. Dan dulu sebelum COVID dan sebelum pandemik itu hampir nggak ada yang mau remote untuk alasan security. Jadi semuanya harus in-house, harus on-site. Dan sejak tahun 2020 kan mau nggak mau semuanya remote. Dan that opens a lot of door. Karena setelah itu jadi sekarang mulai ngambil artis dari negara lain gitu. Karena semuanya sekarang udah di setup remote. Gitu. So it changes a lot in the past year. Gitu. Kalau misalnya kayak di company saya sendiri di Genies, kita ada animator yang dari Germany. So because we can, karena semuanya set up di remote kan. So now, as of now, the possibility is there. Gitu, masih ada kemungkinan. Beberapa bulan lalu kita interview beberapa artis dari Indonesia di sini di Genies. Unfortunately, it didn't work out. Tapi the possibility it's there. Oke. Nah ini sebenarnya sign up kalau misalkan kita sebagai animator nih, Bu, sebagai freelance animator di US gitu. Terus kita mau sign up ke project-project yang ada di US, seperti Ibu kan pindah-pindah karena memang ada project-project itu kan ya, Bu ya. Itu gimana sih, Bu, proses seleksinya, sign up-nya, Bu? Demo reel atau portfolio. So it's all based on demo reel atau portfolio. Jadi misalnya ada company yang hiring. For example, misalnya company Genies hiring untuk animator. Yang kita lihat pertama kali itu demo reel-nya seperti apa. Nah, kalau demo reel-nya nggak terlalu peduli mereka tinggal di mana. Pokoknya dilihat demo reel dulu. Kalau misal demo reel-nya bagus dan bisa bersaing dengan demo reel yang lain, atau lebih bagus daripada demo reel yang lain, that will be our pick.
Baru setelah itu baru lihat resumenya, oke experience-nya apa. Gitu. Dan generally emang yang demorilnya bagus biasanya ada experience-nya lebih senior gitu kan, based on experience gitu. Nah itu tapi kalau misalnya ada yang sekitar mid level atau junior gitu, misalnya ini kayaknya ada potential, nah itu baru kita lihat oke experience-nya seperti apa. Nah tergantung dengan posisinya kita. Kalau misalnya emang ada posisi yang open buat junior, then we take junior. Tapi kalau misalnya nggak ada, it depend on what we're looking for. Kalau senior ada requirement-nya sekitar oke ini butuh certain type of experience, sama dengan mid level. Oke. So it's very Berarti simple. Si production house ketika dia memutuskan dia mau buat film gitu ya Bu ya, kemudian sebelum pandemi kan harus di studio onsite kan yang kerjain itu. Berarti tentu kan itu based on project ya, nggak semua sebagai permanent employee kan Bu si artis-artis itu gitu. Nah berarti dia put vacancy itu di misalkan kayak di sini mungkin kayak di job street-nya gitu atau gimana Bu? Ada nggak satu khusus gitu untuk para artis-artis ini untuk para production house ini untuk mungkin di website-nya atau gimana Bu cara lihatnya? Kebanyakan mungkin di website-nya masing-masing pasti selalu ada ya. Di website-nya masing-masing selalu ada, tapi ada mereka juga biasanya masukin ke job search. Jadi misalnya kayak kalau di US itu yang popular misalnya Indeed, I don't think we use Monster, nggak terlalu use Monster sih kayaknya ya. Dan juga beberapa job posting yang khusus dari di industri animasi sendiri gitu. Banyak sih jadinya yang postingnya biasanya spreads out ya, and word of mouth. Jadi misalnya ada yang rekomendasiin segala macam itu, it's a lot easier. Oke. Nah kalau Ibu diminta nih sebagai advisor untuk dunia animasi di Indonesia ya Bu ya, kira-kira yang Ibu mau lakukan untuk membuat dunia animasi di Indonesia itu maju apa dulu nih Bu, step by step-nya nih Bu? So it's really not that complicated. Karena semuanya berbaliknya dengan, kalau untuk kita ngomong secara perorangan ya, itu balik-baliknya ke arah demo reel. So just make your demo reel as good as you can and being able to compete dengan demo reel dari animator yang lain gitu loh. Doesn't matter animatornya dari mana. And unfortunately, kalau misalnya pas saya review, because I do recruiting untuk Genies, jadi kalau unfortunately kalau saya lihat demo reel dari animator yang dari Indonesia, masih nggak terlalu banyak yang up to the standard yang dari yang di US gitu. So and that's part of the reason why saya masih nggak ada animator Indonesia di tim saya. So only a couple that I think like probably good enough for that. But so that will be the first step, really, just like make a really really good demo reel. And how untuk membuat that very good demo reel gitu? Harus praktis, latihan, skillnya ditambah atau gimana? Yep, that's the only way. Untuk animasi atau untuk art in general ya, there's no other way. Kita nggak bisa, you can't read books. Kita nggak bisa belajar dari buku atau nggak bisa belajar dari nonton atau to get better as an artist, you have to do the art. You have to make the art. So untuk animasi, kalau mau menjadi sebagai animator yang lebih baik, you have to do a better animations. Just keep working on it. Dapetin feedback dari animator yang lainnya, yang kalau bisa yang experience, dan keep improving. From what I heard dari beberapa animator yang kadang-kadang saya bicara dan bantu, one of the funny thing or interesting thing, dia salah satu supervisor di studio di Indonesia ya, di Jakarta. Dia sendiri bilang agak kesulitan untuk motivate his team untuk keep improving. Jadi ada mungkin kebiasaan, udah diterima kerja ya udah pokoknya ngerjain animasi yang seadanya aja, tapi nggak mau belajar untuk keep improving. That's unfortunate, karena dengan begitu nggak bisa menjadi lebih baik gitu. Standarnya ya segitu-segitu aja, because you never learn to get better.
It's a Oke. personal responsibility gitu. Dan nggak hanya di Indonesia sih, di sini juga banyak yang seperti itu. Begitu udah ada pekerjaan ya udah itu aja. You never try to improve to get better. But then that's it. You're gonna be left behind. Oke, oke, oke. Nah, kalau, di US sendiri, Bu, sebenarnya ada standar nggak sih, Bu, untuk animasi itu? Misalkan, dilihat secara teknis ya, Bu, ya, Hmm. apa memang dari penilaian kalau mungkin mata orang awam melihat dengan mata animator melihat itu kan pasti beda ya, Bu, ya, karyanya gitu. Atau Hmm. ada standarnya, "Oh, ini harus begini, harus begitu," atau gimana, Bu? Ya, dan kalau di sini justru standarnya untuk sekarang standarnya udah sangat tinggi sekali ya untuk animasi karena yang dari junior pun yang baru lulus dari sekolah banyak banget yang bagus gitu loh. But the Mhm. bottom line pas kita lihat, let's say what I'm looking for di demo reel gitu untuk portfolio yang bakalan saya hire gitu. Um, it's correct body mechanic. Jadi misalnya animasinya nggak floaty, jadi nggak kayak melayang-layang gitu kan. It feels real. It feels kayak gerakannya itu kerasa kalau dia tuh ada berat badan, ada berat Mmm. badannya real gitu. It make me believe that the character is real. Kalau misalnya karakternya bicara, make me believe that the characters actually speak. Kalau karakternya acting atau misalnya happy, sad, make me believe that emotion. So that's the important part. Pasti biarpun secara awam pun kalau misalnya lihat animasi terus yang ini kok gerakannya begini gitu, pasti kan bisa ketahuan lah kalau gitu ya. Dan Iya, iya. kalau misalnya gerakannya apa ya, emosinya juga berlebihan kan juga nggak akan dipercaya kan. Makanya kayaknya berlebihan banget gitu. Nah, so that doesn't work. Like you have to make it believable.